Oke, welcome back to my channel. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, kemudian tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Susriati, dalam mata kuliah analisis biaya. Kali ini di pertemuan ke-11. Dan chapter yang kita gunakan adalah chapter 18. Jadi memang ada beberapa chapter yang tidak kita bahas mengingat jumlah total muka kita hanya 14 kali pertemuan saja. Dan di chapter 18 ini kita bicara tentang standard costing atau penggunaan biaya standar dalam analisis biaya, khususnya mengenai penyusunan standar dan menganalisis varian. Dan buku yang kita gunakan adalah Cost Accounting karya William K. Carter edisi ke-14. Ada 5 tujuan pembelajaran di pertemuan ke-11 ini. Yang pertama yaitu mendefinisikan biaya standar atau standard cost dan menjelaskan bagaimana standar itu digunakan. Yang kedua, menjelaskan bagaimana standar itu disusun. Kemudian yang ketiga, menghitung biaya standar aktual atau unit equivalent yang dihasilkan. Yang keempat, yaitu menghitung varian biaya standar atas bahan baku, upah pekerja, dan overhead. Kemudian yang kelima, mendefinisikan varian biaya standar dan menjelaskan bagaimana penyebabnya dapat ditentukan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang biaya standar dan kegunaannya. Apa yang dimaksud dengan biaya standar? Biaya standar merupakan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya atau kita sebut dengan predetermined cost untuk satu unit produk atau sejumlah tertentu produk yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Beberapa literatur menyebutnya dengan standar biaya, tapi di sini saya menggunakan istilah biaya standar karena bahasa aslinya adalah standard cost. Di mana ada biaya standar ini memiliki dua komponen utama, yaitu standar fisik atau kuantitas, kemudian yang kedua adalah standar harga atau price. Mudah untuk mengingat dua standar ini. Jadi kalau kita bicara tentang komponen biaya seperti bahan baku, contoh yang paling sederhana, total biaya bahan baku itu adalah total antara atau pengalian antara kuantitas berapa jumlah volume atau Q dari bahan baku tadi dikalikan dengan harga per bahan bakunya atau harga per unitnya. Jadi Q di sini adalah standar fisik atau kuantitasnya adalah, saya nyebutnya di sini Q. Ini adalah standar fisik, kemudian standar harga ini bisa kita simbolkan dengan mewakili huruf P atau yaitu dari price. Jadi ada fisik dan harga-harga. Para sistem biaya standar dapat digunakan baik pada proses costing maupun juga pada sistem job order costing. Artinya perusahaan yang menerapkan proses costing ini maupun job order costing bisa menggunakan sistem biaya standar ini. Demikian pula, sistem biaya standar dapat digunakan pada perusahaan yang teknologinya telah mapan dan produk yang dihasilkan bersifat seragam. Nah, kalau Anda ikuti materi sebelumnya tentang activity based cost ini bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang mapan, yang pengguna IT-nya sangat tinggi, maka biaya standar pun bisa digunakan pada perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu sistem biaya standar dapat membantu perusahaan dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian kegiatan. Kemudian sistem biaya standar ini menyajikan dampak yang mungkin terjadi dalam keputusan atas biaya dan profit. Apa maknanya? Jadi kalau kita lihat dari penjelasan tadi, itu biasa menyangkut dari kemudahan biaya standar itu sendiri. Secara umum, biaya standar dapat digunakan untuk penyusunan. Yang kedua, pengendalian biaya melalui pemberian motivasi kepada karyawan dan untuk pengukuran efisiensi kinerja. Nah, dengan adanya biaya standar, maka perusahaan akan bisa mengendalikan biaya yang ada di perusahaan tersebut dengan memberikan motivasi kepada karyawan. Contoh misalkan kita tetapkan bahwa biaya standar untuk penggunaan bahan baku adalah 10 unit misalkan. Maka kita akan motivasi karyawan agar sedapat mungkin, semaksimal mungkin bisa menggunakan bahan tadi sebanyak 10 unit. Kalau bisa lebih sedikit, lebih kecil dari 10, maka dia akan lebih efisien. Demikian pula dalam hal misalkan mencari harga. Diberikan motivasi kepada karyawan agar bisa mencari harga tentu saja dengan kualitas bahan baku yang sama, tapi harga lebih rendah dari yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ini kurang lebih bagaimana perusahaan mengendalikan dan memberikan motivasi kepada karyawan untuk melakukan efisiensi.
Yang ketiga adalah penyederhanaan prosedur penghitungan biaya dan percepatan pelaporan biaya. Dalam banyak hal, menggunakan biaya standar bisa saja kita menerapkan perhitungan biaya di judul bab ini disebut dengan standard costing. Jadi biaya standar ini bisa dipakai untuk menghitung harga pokok suatu produksi tanpa harus menunggu terlebih dahulu proses produksi itu selesai. Itu bisa digunakan. Hanya saja, nanti kalau misalkan dihasilkan harga pokok produksi, maka harga pokok produksinya disebut dengan harga pokok produksi berdasarkan standar. Yang kemudian ini juga dilakukan untuk percepatan pelaporan saja. Apakah ini bisa dipakai untuk penyampaian laporan keuangan untuk publik kepada masyarakat? Seandainya ada pertanyaan seperti ini tidak bisa. Ini sifatnya internal perusahaan. Kemudian yang keempat, pembayaran biaya ke bahan baku, working proses, dan persediaan barang jadi. Artinya tadi sama dengan nomor 3 sebenarnya. Nomor 3 terkait dengan pelaporan, dan yang keempat ini terkait dengan pembebanan biaya ke bahan baku, WP, dan persediaan barang jadi. Juga bisa menggunakan biaya standar tanpa harus menunggu biaya EK yang terjadi. Yang kelima, penyusunan kontrak lelang. Dan ketika perusahaan ingin melakukan suatu lelang dilakukan oleh pihak lain, maka perusahaan bisa mulai menghitung. Karena yang akan digunakan di dalam rincian anggarannya biasanya adalah biaya-biaya standar yang berlaku di pasar. Dan juga bisa digunakan perusahaan untuk melakukan penataan harga jual. Nah, seperti itu. Baik, kita masuk ke bagaimana menyusun standar. Untuk menghitung biaya standar dibutuhkan standar fisik atau kuantitas. Tadi sudah kita dijelaskan di slide sebelumnya. Dan ada dua jenis standar fisik, yaitu standar basic atau standar dasar atau basic standard, dan ada standar ini atau current standard. Standar dasar atau standar basic ini adalah suatu alat untuk mengukur perbandingan antara kinerja yang diharapkan dan kinerja aktual. Jadi standar dasar ini dipakainya sangat global. Jadi langsung dibandingkan saja berapa standarnya, berapa aktualnya. Jadi hanya ada satu standar. Berbeda dengan kalau kita menggunakan model current standard. Di current standard ada 3 jenis standar yang berlaku. Ada standar aktual yang diharapkan atau expected actual. Kemudian yaitu sesuatu yang mendekati aktual. Kemudian yang kedua adalah standar normal atau normal standard, dan yang ketiga adalah standar teoritis atau theoretical standar. Apa bedanya di antara 3 standar ini? Yang pertama, kalau standar aktual yang diharapkan ini adalah perusahaan menghitung satu standar yang mendekati titik actual yang selama ini terjadi. Kemudian kalau standar normal, ya normal rata-rata dari kemampuan perusahaan ketika mereka menggunakan seluruh sumber daya yang mereka miliki. Sedangkan standar teoritis adalah standar yang paling tinggi. Ini harapan yang tertinggi yang ingin dicapai oleh perusahaan. Saya memberikan satu ilustrasi yang mudah untuk menjelaskan ketiga standar ini. Kalau Anda memiliki kendaraan bermotor, katakanlah sepeda motor, Anda bisa lihat di speedometernya Anda, di sana tertera angka batas kecepatan yang bisa diraih oleh mesin tersebut. Jadi Anda lihat katakanlah di speedometer Anda, angka tertingginya adalah 110. Itu menandakan bahwa sebenarnya secara teoritis mesin Anda mampu melaju dengan kecepatan sampai dengan 110 km per jam. Itu teoritisnya. Prakteknya apakah Anda bisa melakukan itu dalam kehidupan yang normal? Tentu saja tidak. Jadi meskipun di sana disampaikan 110, dalam kondisi normal ya Anda paling menggunakan sepeda motor Anda kurang lebih mungkin lari di kisaran 60, paling cepat 80, itu udah tinggi sekali, atau sekitar 40 atau 50 km per jam. Nah, aktualnya bagaimana? Ya tergantung kondisinya. Kalau Anda berada di sekitar Kota Padang misalnya, di tempat-tempat tertentu atau kepadatan lalu lintas sangat tinggi, jadi standar aktualnya di bawah standar normal. Anda hanya bisa melaju di kecepatan 10 hingga 20 semaksimal, atau 30 km per jam. Mungkin seperti itu. Itu kurang lebih gambaran atau ilustrasi tentang current standard. Kedua ini digunakan oleh perusahaan, jadi perusahaan tinggal memilih saja apakah menggunakan standar basic atau standar sang ini. Masih menyusun standar,
Ini penjelasannya untuk penyusunan standar bagi perusahaan. Khususnya suatu sistem biaya standar itu tergantung pada reliabilitas atau reliability atau keandalan, yaitu keakuratan, akurasi dan acceptance atau standar itu sendiri. Jadi ketika perusahaan menggunakan biaya standar, maka khususan sistem biaya standar yang akan diraih oleh perusahaan itu sangat tergantung dari reliabilitasnya, keandalan dari pembuatan standarnya, kemudian apakah standar yang dibuat ini akurat atau tidak, kemudian apakah bisa diterima atau tidak. Seperti yang tiga standar tadi, ada yang aktual, teoritis, dan normal, yang seperti itu. Kemudian yang kedua, banyak akuntan mempercayai bahwa standar yang paling efektif adalah standar yang disusun oleh para insinyur perusahaan, dibantu oleh para manajer kegiatan yang nantinya akan melakukan evaluasi. Di sini ingin memberikan gambaran bahwa ketika perusahaan ingin menyusun biaya standar, maka ini harus disusun secara bersama. Di sini sebagai insinyur, karena diasumsikan bahwa ini adalah pabrik, maka di sini banyak ahli-ahli mekanik itu di bidang pemesinan. Jadi mereka semua harus dilibatkan untuk penyusunan biaya standar. Bahkan melibatkan orang-orang, pihak-pihak atau staf-staf yang ada di kegiatan tersebut. Jadi kalau di pabrik kita bicara di pabrik. Siapa saja yang ada di sana? Ada supervisor, ada supplier, dan ada guru-guru pekerja, buruh-buruh pekerja-pekerja, dan memang yang terkait pada proses produksi perusahaan. Semuanya harus berdiskusi. Kemudian ditetapkan standar biaya. Kemudian menyusun standar ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi biaya standar yang didukung oleh pasar. Artinya ketika kita menyusun biaya standar ini, kita bisa bandingkan dengan standar yang ada di pasar. Jadi kalau di pasar ini misalkan kita berada di satu industri, contohnya motor. Kita berada di industri otomotif. Jadi standar yang kita susun itu bisa kita bandingkan dengan industri otomotif yang secara keseluruhan, atau kita bisa bandingkan dengan kompetitor kita. Apakah standar kita lebih rendah atau standar kita mungkin ketinggian dibandingkan dengan standar yang berlaku di pasar. Seperti itu. Kemudian penentuan standar yang diterima oleh tiap komponen biaya adalah sebagai berikut. Jadi ada kuantitas standar per unit dikalikan dengan jumlah unit ekuivalen produk yang dihasilkan selama satu periode. Apa maksudnya? Nanti kita slide berikutnya akan ada perhitungan. Kita akan menggunakan ketentuan ini. Namun terkadang kelonggaran atau allowance secara kerusakan normal merupakan bagian dari perhitungan standar. Oleh karena itu, harga pokok kerusakan abnormal jadi bagian dari varian biaya atau cost variance. Apa yang dimaksud dengan variance atau cost variance? Kita akan bahas setelah ini. Yang pasti sini kalau Anda masih ingat tentang proses costing, ada kerusakan normal, di sana ada production, ada proses produksi yang menggunakan proses costing. Kemudian dari proses produksi tadi ada beberapa produk yang rusak. Rusaknya rusak normal dan ada yang rusaknya abnormal. Nah, rusak normal biasanya dihitung sebagai bagian dari perhitungan standar, nah, sehingga yang abnormal akan dihitung sebagai bagian dari varian karena keluar dari tidak hitung dari standar. Nah, apa maksudnya nanti kita bahas. Tapi kita tidak fokus pada normal abnormal, tapi kita fokus pada varian. Biaya standar, penghitungan biaya standar pada suatu perusahaan yang mumpuni, tentu saja dia akan memiliki standar costing, dan standar costing kurang lebih seperti ini. Kalau Anda lihat seperti itu, ada di buku William K. Carter. Contoh di perusahaan Wilton Manufacturing Corporation, di sini dikatakan debt standar ini dalam kurun waktu tertentu. Jadi bukan berarti standar ini dibuat kemudian berlaku selamanya, tidak seperti itu. Tapi akan direview apa setahun sekali, apa 2 tahun sekali, atau ini tergantung kondisinya. Kemudian di sini ada standar cost cut for product. Jadi standar ini berlaku untuk pembuatan produk apa seperti itu. Di sini produknya adalah parts. Kemudian ada data direct material, direct labor, dan factory overhead.
Direct material di sini adalah 4134. Ini kode dari pasti ada namanya tapi saya tidak tahu. Di sini hanya diberikan kode, ada 4134, 4171, 205, 4389 seperti itu. Kemudian ada standar quantity, ada standar Q. Jadi standar fisiknya, kemudian ada standar harga, price. Kemudian standar itu selalu seperti ini, ada standar kuantitas dan artinya apa? 4134 ini kalau digunakan secara umum, secara normal harapannya ya standar penggunanya hanya 4 saja. Apabila misalkan dalam satu proses produksi hanya lebih dari 4, itu disebut dengan varian. Atau kurang dari 4, itu juga disebut dengan varian. Varian itu bisa disebut sebagai selisih. Demikian pula harganya. Jadi sini ditetapkan 134 sudah ditetapkan 4134 ini misalnya harganya adalah 6,25. Tapi kalau ketika kemudian bagian gudang melakukan pembelian, hasil pembelinya 6,00, berarti mereka sudah melakukan penghematan sebenarnya 0,25. Begitu seterusnya untuk part yang lain. Demikian pula direct labor. Di sini uh, ada operasi nomor 1 ini 111, 119, 214, kemudian 325. Tiap operasi ini mempunyai standar atau jam. Jadi ada 3/4, kemudian untuk yang satu ada 1/4, ada setengah jam untuk 214, kemudian operasi 325 ada 1/10, seperti itu, sepertiga. Ini ada jam per rate-nya, standar rate, tarif jamnya. Ini per jamnya adalah $13, 111. Kemudian 119 per jamnya adalah 13 dan seterusnya. Demikian untuk factory overhead. Operation 111, 119, 214, 325. Di sini sama. Direct labor dan factory overhead ini cenderung akan relatif sama karena factory overhead menyebutnya direct labor. Kemudian di sini ada location processnya, kemudian ada standar operation dan berikutnya ada standar quantity, kemudian ada rate-nya. Di sini ada quantity, jadi selalu ada quantity dan rate, selalu seperti itu, atau price seperti itu. Kemudian di sebelah kanan ini adalah proses pembagian saja. Contoh misalkan per 134 ini, dia dibutuhkan sebagai bahan baku pada cutting department. Part 171 digunakan juga di cutting department. Part 205 di molding department. Part 389 di assembly department. Total direct cost-nya adalah 87, seperti itu. Total cost-nya, ini standar cost. Kemudian direct labor juga demikian. Direct labor 111, 119 di cutting department, 214 di molding department, dan 325 digunakan di assembly department. Kemudian factory overhead 111 dan 119 sama digunakan di cutting department, sama dengan direct labor. Kemudian 214 digunakan untuk molding department dan aktivitas 325 digunakan di assembly department. Untuk direct labor totalnya 22 dan factory overhead totalnya 95. Sehingga total manufacturing cost per unitnya adalah 204,15. Ini contoh. Jadi setiap perusahaan sudah punya standar. Ini dibagikan kepada manajemen perusahaan. Dan semua karyawan juga harus tahu dengan standar biaya ini. Seperti itu. Nah, kita masuk ke materi berikut tentang menentukan varian biaya standar, dan ini menjadi tema inti kita. Karena kita bicara tentang cost accounting, Anda diharapkan mampu menghitung bagaimana varian-varian yang ada pada direct material, direct labor, dan direct factory overhead. Untuk setiap item dari bahan baku langsung, direct material, kinerja tiap pekerja, dan FOH yang terkait pada tiap departemen, tiap pusat biaya atau cost center, atau bahkan di tiap aktivitas, maka semua biaya aktual akan dibandingkan dengan biaya standarnya. Jadi kita akan selalu membandingkan biaya aktual dengan biaya standar.
seperti itu. Atau bahasa lainnya varian biaya standar atau kita singkat dengan varian saja. Jadi varian itu selisih antara biaya aktual dengan biaya standar. Contoh tadi biaya standarnya adalah 204, katakanlah seperti itu, dibulakan dengan 204, aktualnya berapa? 200, maka yang 4 adalah selisih atau varian. Nah, selisih itu ada selisih yang bagus, ada selisih yang tidak bagus. Selisih yang terjadi akan diperhitungkan sebagai varian biaya standar atau disebut dengan standard cost variant. Jika biaya aktual melebihi biaya standar, jadi biaya aktualnya lebih besar dari biaya standar, maka varian yang terjadi bersifat tidak menguntungkan. Ini yang kurang bagus. Logikanya tadi ada diberikan standar biaya 200 misalkan, tapi Anda menghabiskan biaya 203 misalkan. Maka selisih yang 3 itu adalah disebut dengan unfavorable, tidak menguntungkan bagi perusahaan karena biayanya lebih tinggi. Sebaliknya bila biaya aktualnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya standar, contohnya tadi cost-nya 200, standar cost standar cost-nya 200, jadi Anda memberikan 214, kemudian Anda mau punya standar cost-nya 204, kemudian Anda bisa mengerjakan dengan hanya 200, maka yang 4 adalah itu disebut dengan varian yang menguntungkan. Bagus seperti itu, favorable. Kita menyebutnya nanti unfavorable dan favorable. Analisis biaya ini tidak hanya hitungan dalam varian karena varian biaya standar ini merupakan sebuah pertanyaan dan bukan jawaban. Artinya ketika sudah mengetahui selisihnya atau variannya, contoh tadi seperti itu, biaya standarnya 204. Anda bisa mengerjakan dengan 200, oh dapat 4. Maka 4 ini bukan cuma sekedar jawaban, tapi justru itu pertanyaan. Pertanyaannya begini, kenapa kok ini bisa hemat sebesar 4? Mungkin loh Bu, kenapa bisa kita bicara tentang cost accounting? Jadi setiap varian-varian ini akan menjadi informasi atau data bagi manajer untuk menganalisis mengapa varian ini terjadi. Oleh karena itu, untuk tujuan pengendalian biaya atau cost control, manajer harus menginvestigasi mendalam mengenai tiap varian yang terjadi untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Jadi yang harus dikejar oleh si manajer ini. Kalau mereka bisa mencari faktor penyebabnya, tentu saja mereka akan menentukan langkah apa yang harus diambil untuk memperbaiki terjadinya varian-varian tersebut. Nah, kita masuk ke varian biaya. Ada dua varian biaya bahan baku, jadi varian itu terjadi di 3 komponen biaya produksi. Ada varian bahan atau direct material, disebut dengan varian bahan, kemudian varian upah, dan ada varian di FOH. Untuk varian bahan ada 2 standar biaya bahan baku langsung. Yang pertama adalah standar harga bahan. Ini Anda tetapkan, Anda harus hafalkan. Anda bisa baca slide-nya. Standar harga bahan atau material price standard, dan kemudian ada standar kuantitas bahan atau material quantity. Ada juga yang menyebutnya dengan penggunaan bahan atau material usage. Bahkan dua-duanya bisa dihitung secara terpisah. Standar harga bahan untuk mengawasi kinerja departemen pembelian. Jadi di perusahaan itu ada bagian yang khusus melakukan pembelian bahan baku. Nah, standar harganya untuk mengawasi mereka. Apakah mereka mampu membeli bahan baku dengan harga yang lebih rendah atau bahkan mereka membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jadi setiap kali terjadi selisih harga atau perbedaan harga, maka harus mengapa itu terjadi seperti itu. Dan kemudian mampu mendeteksi pengaruhnya terhadap biaya bahannya. Tentu saja biaya bahan bakunya lebih tinggi, perusahaan nanti akan menghasilkan cost per unitnya juga akan lebih tinggi. Kemudian untuk mengukur dampak peningkatan atau penurunan harga bahan terhadap profit perusahaan. Ya, tentu saja jadi setiap kenaikan atau penurunan terjadi selisih favorable dan unfavorable itu akan berdampak terhadap kenaikan dan profit yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan untuk standar kuantitas bahan atau quantity umumnya dikembangkan dari spesifikasi yang telah disiapkan oleh para insinyur dan desainer. Dibuat setelah dilakukan analisis skala ekonomik scale atau skala ekonomik dan bentuk ekonomik atau economic shape dan kuantitas produk dan penggunaan berbagai tingkatan bahan. Dan maaf, saya tidak bisa jelaskan economic scale, economic shape. Saya paham tentang ini, tapi karena kita fokus di penghitungan varian, Anda cari informasi apa itu economic scale, apa itu economic shape. Kalau Anda belajar tentang ilmu ekonomi,
atau pengantar ilmu ekonomi ini dibahas di materi ini. Khususnya kalau Anda belajar yang makroekonomi, itu ada economic scale dan economic. Kemudian varian bahannya tadi ada material price P dan ada material quantity Q. Jadi selalu ada P dan Q. Untuk price, material purchase price variance, ini nama-nama variance-nya. Ada material purchase usage variance. Sebenarnya yang melengkapnya adalah material purchase price usage variance. Tapi biasa disingkat dengan purchase usage. Kemudian ada material inventory variance di dalam material quantity dan material quantity atau menyebutnya dengan material usage variance. Ini untuk quantity. Di sini price, ini quantity. Mari kita lihat rumusnya dan nanti kita lihat contohnya juga. Untuk material purchase price variance, rumusnya adalah harga aktual. Jadi kita bicara tentang price, varian tentang price, maka yang kita bandingkan adalah price. Actual price dengan standard price. Harga aktual dengan harga standar. Anda kalikan dengan Q. Q di sini adalah pembelian. Q yang actual. Jadi price yang Anda selisihkan, pengalinya adalah Q yang aktual. Selalu seperti itu. Demikian untuk material purchase usage variance. Di sini karena kita lengkapnya adalah purchase price usage, sorry. Jadi bicara tentang price, yang dibandingkan adalah price aktual dengan price standar. Ya, Anda bandingkan, kemudian dikalikan dengan actual. Ya, masih menggunakan usage, jadi pakai di sini adalah actual usage, bukan actual purchase. Tapi di atas actual purchase, di sini actual usage. Apa bedanya? Purchase adalah pembelian gudang seperti itu. Barang yang masuk ke gudang itu pembelian. Kemudian setelah di gudang, masuk ke bagian produksi, itu disebut dengan usage. Karena bahan bakunya digunakan dalam proses produksi. Jadi ada dua variance untuk satu harga. Harga pembelian dan harga pada saat pemakaian. Bisa berbeda, Bu. Bisa saja berbeda. Kemudian untuk quantity. Material inventory variance rumusnya adalah pembelian. Jadi quantity yang Anda bagikan, jadi Q actual dikurangi dengan Q standar. Pengalinya adalah selalu harga standar. Jadi kalau price, kembali ke belakang, price yang diselisihkan, pengalinya adalah actual quantity. Tapi kalau quantity yang diselisihkan, actual dengan standar, selisihnya seperti itu, maka pengalinya adalah harga standar. Ini cara menghafalnya. Kemudian material quantity variance. Material quantity variance itu pemakaian aktual itu dikurangi pemakaian standar dikali dengan harga standar. Jadi yang di atas adalah pembelian, ini purchase, di sini inventory, di sini adalah usage, purchase, di sini usage. Seperti itu. Nah, seperti apa? Mari kita lihat contohnya. Dibeli 10.000 unit bahan baku A dengan harga $7,44. Standar harga bahan baku A adalah $7,50, maka material purchase price variance-nya adalah material purchase-nya pembelian. Jadi sini price yang ada, mau cari selisihnya, maka yang ada di sini adalah variance-nya adalah varian price-nya yang Anda cari adalah harganya, maka Anda cari selisih harganya antara 7,44 dengan 7,5. Baru Anda kalikan dengan harga, maaf, unitnya yang dibeli. Kemudian dibuat tabel seperti ini, jumlah pembelian aktualnya, kuantitasnya 10.000, dikalikan dengan actual price-nya, yaitu $7,44. Sedangkan standar price-nya $7,5, kemudian dikalikan 74, totalnya di sini jadi 74,400, maaf, 74.400. Kemudian yang pembelian aktualnya ada 75.000. Selisihnya jadi minus. Minus karena kita bicara biaya, minus itu menguntungkan, favorable, seperti itu. Kemudian bisa juga Anda menggunakan rumus yang tadi sudah diberikan di slide sebelumnya. Anda bisa pakai ini. Selisih antara harga aktual dengan harga standar. Kita bicara tentang price variance dikalikan dengan pembelian aktual. Karena kita bicara tentang material purchase price variance.
Jadi 7,4 dikurangi 7,5 dikali 10.000 hasilnya minus 600. Karena minus, ini bicara tentang biaya itu favorable. Contoh kedua, bahan baku A digunakan sebanyak 9.500 unit. Harga belinya adalah 7,44. Seperti tadi, kemudian standar harga bahan bakunya adalah 7,5. Dan tadi kalau Anda lihat di sana standarnya itu adalah standarnya adalah 10.000 unit. Maka material proses research-nya kita fokus di proses research-nya, atau price research-nya. Jadi yang diselisihkan sama dengan yang tadi, selisih harganya dikalikan dengan bahan yang digunakan. Bicara usage seperti itu ya, pembelian 10.000. Di sini pemakaiannya dari 10.000 yang dibeli, yang digunakan adalah 9.500. Ya, jadi yang 500 masih tersimpan di gudang. Perhitungannya sama, kuantitas dikali dengan price aktual, kuantitas dengan price standar hasilnya sekian. 70.680 dikurangi 71.250 hasilnya minus 570. Ini juga favorable. Bisa juga digunakan rumus price aktual dikurang price standar dikalikan dengan pemakaian aktual. Hasilnya sama, minus 570, ini favorable. Berarti menguntungkan. Kita lihat contoh yang ketiga. Bahan baku A sebanyak 10.000 digunakan sebanyak 9.500. Kemudian harga pembeliannya adalah 7,44 sedangkan standarnya 7,5. Maka ini menggunakan dua contoh sebelumnya. Maka material inventory variance-nya, berapakah material inventory variance-nya? Maaf, material inventory variance untuk kasus ini karena yang ditanya adalah quantity. Material inventory variance ini menyangkut quantity, maka yang diselisihkan adalah quantity yang ini antara 10.000 dengan 9.500. Jadi Anda lihat ini, bandingkan 10.000 dengan 9.500. Sementara yang kita pakai adalah biaya standar. Jadi kalau harga itu standar, harga standar. Maka 10 kali 7,5, 75.000, 9.500 kali 7,5, 71.250. Selisihnya Anda lihat di sini adalah positif. Aktualnya lebih tinggi daripada standarnya. Ini seperti itu. Maka Anda lihat di sini selisihnya positif 375. Nah, ini kita sebut dengan unfavorable. Jadi Anda bisa menggunakan rumus selisih kuantiti pembelian dengan pemakaian, selisihnya 10.000 yang dipakai cuma 9.500 dikalikan dengan harga standar, maka ada selisih positif 3.750, jadi bersifat unfavorable. Contoh yang keempat, bahan baku A dibeli sebanyak 10.000 unit dan digunakan sebanyak 9.500 unit. Standar penggunaan bahan baku adalah 9.300. 10.000 dibeli, dipakai 9.500, tapi perusahaan standar penggunaan bahan baku A ini adalah 9.336 unit standar penggunaan. Harga pembeliannya sama 7,4, sedangkan standar harganya adalah sama 7,5. Maka di sini Anda bisa hitung material quantity range. Nah, karena bicara tentang quantity, tetap yang Anda cek adalah kuantitas. Yang Anda bandingkan adalah kuantitas. Antara 9.500 ini dengan 9.336. Jadi Anda bandingkan yang itu. Kuantitas 9.500 dengan 1.336, Anda kalikan dengan biaya standar. Itu hasilnya di sini ada 71.250 dengan 70.020 dan tetap lebih tinggi pemakaian dibandingkan standarnya. Jadi selisihnya juga kita sebut dengan unfavorable. Anda bisa gunakan rumus yang sederhana ini, pemakaian aktual di berapa dikurangi dengan pemakaian standarnya berapa dikalikan dengan harga standar. 9.500 dikurangi 9.336 dikalikan harga standar sebesar $7,5, hasilnya adalah unfavorable. Itu sebesar 1.230. Seperti itu. Masih sederhana. Saya kira seperti itu, sangat mudah. Demikian pula untuk labor. Ini juga masih mudah yang diberikan. Kisi-kisinya seperti itu. Di factory overhead. Kemudian ada dua standar juga Pak di dalam standar upah pekerja. Sama seperti material, ada standar, ada P dan Q, ada Q atau Q dan P. Di sini juga ada standar tarif, ini P, price, kemudian di sini upah disebut dengan tarif, kemudian gaji, biaya, kemudian standar efisiensi, ini selalu bicara tentang kuantitas. Di sini adalah, di sini P, ini Q, ini price, ini quantity.
Semua standar efisiensi, standar waktu, atau standar penggunaan. Untuk standar tarif, gaji biaya berdasarkan kontrak kerja kolektif dalam menentukan jam kerja, tarif, dan bonus. Bila tidak ada kontrak kerja, maka standar tarif ditentukan melalui kesepakatan. Ditentukan saja. Untuk standar efisiensi, waktu dan penggunaan dihitung pada akhir tiap periode laporan, harian, mingguan, atau bulanan, dengan cara membandingkan jam kerja aktual dengan standar keduanya. Ini diukur dengan menggunakan tarif. Ada dua varian di dalam upah pekerja. Yang pertama disebut dengan labor rate. Ada yang menyebut labor wage atau labor cost variance. Tapi yang sering digunakan adalah, yang sering dipakai adalah labor rate variance atau varian tarif upah. Dan yang kedua adalah labor efficiency variance atau varian efisiensi upah. Sama seperti di bahan, bicara dengan rate, berarti Anda komparasi, Anda selisihkan adalah rate-nya juga. Tarif aktual dengan tarif standar. Dikalikan dengan jam aktual. Sedangkan untuk labor efficiency variance, bicara tentang Q, maka yang Anda bandingkan juga Q-nya, kuantitinya. Kuantiti di dalam upah yaitu bentuknya jam pekerja. Berapa jam aktual dikurangi jam standar, dikalikan dengan tarif standar. Ini rumusnya, ini sangat sederhana untuk varian upah pekerja. Contoh, para pekerja bekerja selama 1.632 jam dengan tarif yang dibayarkan sebesar $12,50 per jam. Ini kuantitinya. Standar upah pekerja adalah $12 per jam. Standar jam kerjanya adalah 1.504 jam. Di sana bisa bayangkan standar pekerjanya 1.504, mereka sudah bekerja 1.632, lebih tinggi. Kemudian sini standar upah kerjanya 12 per jam, dibayarnya 12,5 per jam. Oh, ini pasti ada, ini unfavorable, tidak menguntungkan. Mari kita hitung. Labor rate variance-nya Anda bisa gunakan tabel ini atau Anda gunakan secara langsung di bawah ini menggunakan rumus yang sederhana. Kita bicara rate, jadi yang dibandingkan adalah rate aktual dengan rate standar. Berapa aktualnya? Yaitu 12,50, ini standarnya 12. Dikalikan dengan jam aktual, 1.632. Hasilnya adalah 816 unfavorable. Seperti itu. Karena di sini hasilnya positif. Kemudian Anda juga bisa hitung labor efisiensi variance-nya. Labor efisiensi variance-nya, karena ini efisiensi, ini berarti Q, quantity, maka di sini membandingkan adalah jamnya, jam aktual dengan jam standarnya dikalikan dengan tarif standar. Jam aktualnya adalah 1.632, standarnya 1.504, kalikan tarif standarnya 12, di sini lebih tinggi, jadi masih unfavorable karena hasilnya positif 1.536. Seperti itu. Nah, dua-duanya sini kondisinya unfavorable, sama. Tidak menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian contoh perhitungan direct material dan direct labor. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke standar yang ketiga, itu standar factory overhead. Di sini Anda harus fokus di factory overhead. Kalau tadi lebih mudah, untuk FOA ini agak unik karena memang FOA ini terdiri dari berbagai jenis biaya dan cara menghitungnya pun juga banyak sekali, termasuk kalau Anda pelajari activity based cost, Anda melakukan peningkatan activity, maka standar overhead di sini tidak mudah untuk menghitungnya. Metode yang digunakan untuk menyusun menggunakan tarif standar FOH sama dengan yang digunakan yang pada metode perhitungan tarif predetermined dan yang dikembangkan ke dalam job atau produk. Tarif standar FOH ini untuk tiap departemen produksi untuk pusat biaya adalah total anggaran FOH untuk tiap departemen produksi dibagi dengan level dasar alokasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini penjelasan untuk menyusun standarnya. Dan langsung kita masuk ke variannya. Jadi keseluruhan varian FOH ini harus dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui sumber terjadinya varian. Ini sudah dijelaskan, jadi kalau sudah tahu berapa selisihnya, maka selisih itu bukan jawaban, tapi itu justru itu selisih itu suatu pertanyaan. Jadi kita harus cari tahu mengapa varian itu bisa terjadi, sehingga dapat digunakan sebagai panduan bagi manajemen yang menetapkan penyebab-penyebabnya dan apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan korektif.
Faktor penyebab harus diketahui dan akan perbaikan lakukan. Varian keseluruhan dapat diurai untuk tujuan analisis dengan berbagai cara. Cara yang paling banyak yaitu digunakan yaitu menghitungnya dalam 2 varian atau 3 varian. Disebutnya seperti itu. Ada 3 versi sebenarnya, ada 2 varian, 3 varian, dan 4 varian. Namun yang paling sering dipakai adalah 2 varian dan 3 varian. 3 varian pun ada 2 versi. Mari kita lihat seperti apa. Metode 2 varian, metode varian itu yang disebut dengan yang harus dihafalkan yaitu controllable variance, kita sebut dengan CV, seperti itu. Controllable variance dengan varian volume. Ini disebut dengan controllable variance. Controllable variance atau disebut dengan varian terkendali adalah ini rumusnya adalah actual FOH. Berapa actual FOH dikurangi dengan budgeted allowance based on standard hours. Anda bisa lihat di sini kalimatnya. Kata-kata ini tidak dikenal dalam direct material, direct labor, tetapi FOH ini memang agak unik. Seperti apa nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Apa yang disebut dengan budgeted allowance based on standard hours. Atau biasa disingkat dengan anggaran FOH berdasarkan jam standar seperti itu. Kemudian volume variance atau varian volume adalah budgeted allowance based on standard hours. Berapa anggaran FOH menggunakan standard hours dikurangi dengan standar FOH. Jadi Anda bisa lihat di sini ada 3 istilah, ada actual FOH, dan ada budgeted FOH, dan ada standar FOH. Kuncinya di sana. Ini saya berikan ilustrasinya. Jadi ya sebenarnya bicara standar ini selisih antara actual. Berapa varian FOH, maka sebenarnya bicara tentang selisih antara actual dengan standar FOH. Berapa actual FOH dengan standar FOH? Itu satu varian. Di sini kita tidak membahas satu varian. Dari satu varian tadi bisa menjadi 2. Yang pertama adalah controllable, dan kemudian volume varian. Di tengah-tengah kita beri budgeted FOH standard hours. This is FOH budgeted, standar FOH, anggaran FOH berdasarkan jam standar atau jam kerja standar. Budgeted FOH standard hours, rumusnya ini, budgeted variable FOH ditambah dengan budgeted fixed FOH. Jadi ada anggaran FOH yang bersifat variable, ada anggaran FOH yang bersifat fix. Ingat ya, bahwa FOH ada variable FOH, ada fix FOH. Sehingga untuk yang budgeted variable itu bisa dihitung dari standard hours, berapa jam standar, karena bicara tentang standar, berapa jam standarnya, dikalikan dengan variable FOH standard rate, atau variable rate-nya berapa. Standard hours-nya dikali dengan variable rate, sedangkan budgeted FOH, fixed FOH dikalikan dengan fixed FOH standard rate. Ini biasanya sudah ada angkanya, budgeted fixed FOH-nya. Bila di breakdown, yang dipakai adalah normal hours. Ingat, sebelumnya ada expected actual, ada normal, ada theoretis. Jadi kita pakai normal hours dikalikan dengan fixed rates-nya. Dan kemudian selisih antara budgeted FOH dengan standar FOH ini adalah volume varian. Ini adalah 2 varian. Contoh misalkan di sini actual FOH-nya 422, budgeted fixed FOH 19.200, angkanya sudah seperti ini. Karena ini memang fixed cost 19.200, kemudian standard hours allow for actual production-nya 1.500, 4, kemudian untuk actual direct labor hours use-nya, berapa jam kerja actual yang digunakan, sini adalah 1632. Kemudian ada FOH standard rate-nya 15, kemudian FOH standard rate fix-nya 12, FOH standard rate-nya variable-nya 3. Jadi di sini FOH rate-nya 15 terdiri dari fix 12 dan variable 3. Jadi 15 di sini adalah breakdown. Jadi standar fix jadi Anda hitung berapa actual FOH yang ini 422. Kemudian Anda hitung berapa budget allowance based on standard hours allowed-nya.
rumus yang ada itu Anda bisa cek sebelumnya, variable FOH sama ditambah dengan budgeted fixed FOH. Jadi budget FOH ditambah dengan budgeted fixed FOH. Untuk budgeted fixed ini 19.200, standar house-nya 1.500, yang ini 504 dikali dengan tarifnya 3 dolar. Hasilnya adalah 4.512. Totalkan ini adalah budgeted FOH. Ini totalnya jumlahnya adalah 23.712. Budgeted FOH standar hours. Jadi totalnya adalah 23.712. Maka 24 dikurangi 23 masih positif. Kalau ingat, kalau positif masih unfavorable. Jadi controllable-nya 710 unfavorable. Untuk preference-nya, tadi sudah dihitung budgeted allowance based on standard hours allowance-nya 23.712, sehingga Anda tinggal membandingkan dengan FH standarnya. FH standarnya adalah standar hours dikalikan dengan standar tarifnya. Itu tadi maaf ke belakang. Ini dia 15 tarif FOH standarnya. 1504 dikalikan dengan tarif yang 15 ini. Hasilnya adalah 22560. Anda lihat di sini selisihnya masih positif 1152, jadi masih unfavorable. Volume variance-nya unfavorable. Bagaimana dengan 3 varian? 3 varian ini kita breakdown lagi. Karena Anda lihat di sini, variannya di sini ada spending variance namanya. Ada variable efficiency variance, ada yang ketiga ada volume variance. Nah, sebelumnya tadi kan controllable dan volume. Ini controllable dan volume. Artinya di 3 variabel ini memisahkan controllable, ini volume ini tetap, memisahkan controllable, memecah controllable menjadi spending variance dengan variable efficiency variance, dan yang ini disebut dengan 3 variance. Ada spending variance, variable efficiency variance, dan volume variance yang ketiga tadi. Rumus spending variance adalah actual FOH dikurangi budgeted allowance based on actual hours. Dan yang tadi sebelumnya, kalau Anda perhatikan budget allowance based on actual standard hours-nya, ada budget FOH at actual hours. Kemudian di sini ada variable efficiency variance. Rumusnya adalah budget allowance based on actual hours dikurangi budget allowance based on standard hours. Jadi actual hours dikurangi dengan standard hours, sama-sama budget. Budget dikurang budget, gitu ya. Budget actual dengan budget standar. Ini adalah variable efficiency variance. Atau Anda bisa hitung dengan actual hours dengan standard hours dikalikan dengan variable FOH rates-nya. Itu variable efficiency variance. Sedangkan volume variance, ini sudah budget allowance based on standard hours dikurangi dengan standar FOH-nya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi sini ada actual FOH, sini ada standar FOH. Kemudian kalau disebutnya tadi yang biru ini ada actual, ada standar di tengah-tengah, budget FOH, standar hours. Seperti itu. Dan ditambahkan di tengah-tengah lagi antara actual dengan budget itu ada lagi budget FOH and actual hours. Jadi tambahkan lagi di sini, Anda pisahkan. Jadi controllable variance ini itu bisa dipecah lagi menjadi spending variance dan variable efficiency variance, seperti itu. Jadi mengingatnya mudah. Itu yang 2 dan 3 variance ini, versi yang pertama, yang kemudian versi yang kedua. Sebelum ke sana mari kita lihat contoh untuk 3 varian. Contoh untuk varian FOH. Berikutnya adalah data yang FOH. Data ini sama dengan sebelumnya yang kita pakai untuk 2 varian. Ini kita pakai untuk menghitung 3 varian. Yang kita hitung adalah spending variance-nya dengan variable efficiency variance. Karena volumenya sama, jadi kita hitung yang actual FOH dibandingkan dengan budget FOH at actual hours. Jadi dibacanya budget at actual hours. Rumusnya adalah variable FOH at ini variable at FOH at standard hours dikalikan dengan tarif FOH-nya, kemudian ditambah dengan budget fix factory overhead-nya. Ya, di sini maaf 1632 standar. Ini bukan standar actual, ini standar, ini actual. Mari kita lihat, ini dia 1632 adalah actual hours.
sorry, Anda berbagi ya. Jadi ini adalah actual hours, karena kita bicara tentang actual hours. Jadi sini actual di situ. Variable FOH actual hours dikalikan dengan variable FOH ditambahkan budgeted fixed factory overhead. Sehingga di sini totalnya adalah 2496. 2422 dikurangi dengan 2409 masih lebih besar, masih positif. Jadi hasilnya masih unfavorable untuk spending variance. Sedangkan variable efficiency variance, budgeted allowance dikurangi dengan budgeted FOH standar. Jadi aktual dikurang standar. Ini ada sebelumnya, ini 24 diambil di atas sebelumnya. Ini hasilnya masih positif, masih unfavorable. Spendingnya adalah 326, variable efficiency variance-nya 384. Masih sama-sama unfavorable. Jika dijumlahkan, ya namanya adalah controllable variance. Jadi controllable itu terdiri dari spending variable dan variable efficiency variance. Ini alternatif saja. Menghitungnya 2 variance seperti ini, 3 variance seperti ini. Itu membandingkan actual dengan actual hours dengan standard hours seperti itu. Nah, ada 3 varian yang lain. Ya, selain spending, kemudian variable efficiency varian dan volume varian, ada yang bentuknya berbeda lagi. Di sini ada spending variance, masih sama ya. Yang kedua disebut dengan idle capacity variance. Kemudian yang ketiga namanya adalah efficiency variance. Nah, kalau yang versi yang ketiga, versi 3 variance memang tidak nyambung dengan sebelumnya kecuali yang spending variance. Dan tidak bisa di breakdown seperti tadi, bahwa controllable variance itu sama dengan spending ditambah variable efficiency variance. Di sini agak unik. Jadi spending ini adalah ditambah dengan idle capacity dan efficiency variance. Rumusnya langsung saja ke gambar ini. Kalau diilustrasikan, tadi ilustrasinya tidak nyambung. Tetap di sini actual FOH dibandingkan dengan standar FOH. Tetap seperti itu. Actual FOH berapa, standar FOH-nya berapa. Nah, hanya di bagian tengahnya di sini ada budget FOH actual hours. Ini yang tadi kita pakai untuk spending variance, masih dipertahankan. Hanya di tengah di sini kita pakainya adalah FOH at actual hours. Jadi kalau di ilustrasi sebelumnya Anda lihat di ilustrasi Anda bisa cek di sini ada budgeted FOH at actual hours, di sini budgeted FOH at standard hours. Ini diganti dengan FOH at actual hours. Sehingga selisihnya akan seperti ini. Ini tetap spending sama seperti sebelumnya. Sedangkan budget FOH at actual hours ini dikurangi dengan FOH at actual hours. Jadi anggaran dibagi dengan FOH at actualnya. Ini disebut dengan idle capacity variance. Sedangkan antara FOH at actual dengan FOH standar adalah efficiency variance. Mungkin Anda bertanya, Bu, kenapa perbedaannya? Di sini ada actual FOH. Di sini ada FOH at actual hours. Actual FOH, kalau masih ingat di activity based costing, ada FOH realnya FOH, seperti itu. Jadi, berapa total FOH, atau kita gunakan FOH control. Berapa FOH yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan, seperti itu. Di sana kita pakai akun FOH control. Ini disebut dengan actual FOH. Sedangkan di sini tidak. Di sini pakai hitungan. Di sini adalah realnya, FOH controlnya. Di sini perhitungan. Anda menggunakan perhitungan ini. Berapa actual hours dikalikan dengan standar rate-nya. Ini disebut dengan FOH actual hours. Itu actual hours berapa jam realnya dikalikan dengan standar rate-nya. Di sini memang real, benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan. Itu bedanya actual FOH yang atas dengan FOH actual hours yang di sini. Jadi Anda harus bisa bedakan antara yang di atas ini dengan yang di bawah ini. Dan FOH ini dibandingkan dengan standar FOH, itu namanya efficiency variance. Inilah 3 varian dengan model yang berbeda dengan sebelumnya. Ini versi yang kedua. Jadi 3 varian FOH versi yang kedua. Nah, dari sini baru kita bisa breakdown semuanya menjadi metode 4 varian. Jadi ada spending, idle capacity, fixed efficiency variance, dan variable efficiency variance.
Ini disebut dengan metode 4 varian. Anda untuk ketahui saja kurang lebih seperti ini. Jadi memang agak Anda tidak menyambung dengan model 3 versi 3 yang pertama tadi. Dan saya pakai versi yang kedua. Sini ada actual, ada budget actual hours dan FOH actual hours. Kemudian standar FOH. Kemudian ada spending, ada capacity. Di sini adalah selisihnya adalah efisiensi varian. Efisiensi varian ini yang bisa dipesan menjadi fixed efficient, menjadi variable efficient. Jadi 4 varian, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Jadi 4 varian itu sebenarnya adalah modifikasi dari 3 varian versi yang kedua, di mana efisiensi varian di sini dipecah menjadi berdasarkan variable dan fixed-nya saja. Jadi secara umum ada dua dan 3 varian. 4 varian itu ada, tapi tidak dikenal, tidak terlalu dikenal. Tapi mau dipakai 4 dan boleh saja. Tekan duluan. Itu untuk diketahui saja. Itu FOH untuk varian, ini ikhtisarnya untuk varian, untuk 2 varian, controllable dan volume. Kita bisa dilihat di slide sebelumnya. 3 variants, yang pertama adalah spending variance, prevalency variance, dan volume variance. Nah, ini yang kedua. Kemudian versi yang kedua ada fixed. Untuk yang keempat ada spending variance, variable efficiency variance, kemudian fixed efficiency variance. Ada variance ini sudah diberikan hubungannya antara 3 variance dengan 3 variance yang sisi kanan dan sisi kiri ini. Nah, masih ada satu materi lagi tentang mix and yield variance. Jadi tadi adalah 3 varian di bahan baku, maksudnya 3 varian untuk di bahan baku, di upah dan material overhead, dan ada satu lagi disebut dengan mix and yield variance. Apalagi ini? Mix and variance ini. Mix and yield variance ini terjadi apabila bahan baku yang digunakan lebih dari satu jenis. Jadi di sana tadi kita asumsikan kita gunakan satu jenis bahan baku. Nah, bagaimana kalau bahan bakunya lebih dari satu jenis? Maka kalau lebih kita gunakan dengan mix and yield variance. Maka selain varian tersebut di atas yang telah dijelaskan sebelumnya, jadi yang tadi itu yang sudah kita bahas, kita mengenal juga yang 4 ini. Banyak banget variannya. Ya, karena pokok bahannya kita bicara tentang analisis di sini untuk mengetahui penyebab-penyebab kenapa kok terjadi selisih, terjadinya varian seperti itu. Dan kemudian setelah kita menemukan faktor penyebabnya, maka kita bisa mencarikan jalan keluar untuk perbaikan kinerja perusahaan. Yang pertama adalah varian komposisi bahan, material mix variance. Kemudian yang kedua varian hasil bahan, material yield variance. Yang ketiga adalah varian hasil upah atau labor yield variance. Dan yang keempat adalah varian hasil FOH atau FOH yield variance. Jadi ada material mix, material yield, labor yield, dan FOH yield. Jadi Anda lihat yang yield itu berlaku untuk material labor dan FOH, sedangkan yang mix hanya berlaku untuk material. Maka kenapa untuk ini material? Karena dicampur bahan baku. Nah, ini upah nggak mungkin dicampur seperti itu. Yang dicampur itu bahan baku. Jadi ini yang mix untuk material saja. Yield untuk berlaku material, labor, dan FOH seperti itu. Ini cara menghafalnya. Mari kita lihat satu-satu. Variance komposisi bahan atau material mix variance, selisih atau varian yang disebabkan karena adanya perbedaan komposisi bahan yang dipakai. Nah, rumus yang dipakai adalah selisih komposisi dikalikan dengan harga standar. Seperti apa? Nanti kita lihat contohnya. Kemudian varian hasil bahan atau mix yield variance, material yield variance, maaf. Kemudian selisih atau varian yang disebabkan karena adanya perbedaan hasil dari bahan yang dipakai. Maka rumusnya adalah selisih hasil dikalikan dengan standar biaya bahan untuk satu buah barang. Kemudian yang ketiga, untuk varian hasil upah atau labor yield variance adalah selisih atau varian yang disebabkan oleh adanya perbedaan hasil dari upah yang dibayar. Nah, rumusnya adalah selisih hasil dikalikan standar biaya upah untuk satu buah barang. Kemudian yang keempat, varian hasil FOH adalah FOH yield variance adalah selisih atau varian yang disebabkan karena adanya perbedaan hasil dari FOH yang dibayar. Nah, rumus yang dipakai adalah seperti ini, sama sebenarnya. Kita lihat saja contoh langsung. Ini contoh untuk mix and yield variance. Harga pokok satu barang atau produk. Ini harga pokok satu buah produk. Berarti untuk membuat satu produk ini, maka
Harga pokoknya adalah untuk bahan A 2 kilogram, harga per bahan per kilonya 1.000, bahan B 3 kilogram, per kilonya 2.000, sedangkan C 5 kilogram, per kilogramnya harganya adalah 3.000. Atau kalau di total, total bahannya A, B, C adalah 10 kilogram. Ini adalah total bahan A, bahan B, total harga ya. Bahan A, bahan B, bahan C, sehingga total harganya adalah 23.000. Kemudian ada upah. Ingat tadi ada misalnya ini dipakai untuk lebih dari satu. Di sini ada 3 jenis bahan baku. Kemudian ada upah dan FOH. Upahnya ada 10 jam dengan tarif 500 per jam. Kemudian FOH juga sama di sini 10 jam menggunakan direct labor 10 jam dikalikan 300 tarifnya, upahnya 5.000 totalnya, kemudian FOH 3.000 sehingga total dari harga pokok satu buah produk adalah 31.000 seperti itu. Total produksi yang dihasilkan pada bulan ini adalah 1.000. Jadi harga pokok satu buah, ini realnya. Total produksinya adalah 1.000 buah total produksi. Di mana biaya yang dikeluarkan untuk dari 1.000 buah ini, bahan A-nya itu mengeluarkan 2.000 kilogram, bahan B 2.700 kilogram, sedangkan bahan C mengeluarkan 4.300 kilogram dengan harga yang sudah ditentukan tadi. Per bahannya untuk bahan A 1.000, bahan B 2.000, dan bahan C adalah 3.000 per kilonya. Kemudian yang diminta adalah ini harga bahan. Ini masih sama. Yang berbeda adalah di sini yang digunakan, yang habis berapa mix and yield-nya. Mari kita hitung. Untuk menghitungnya bisa menggunakan tabel seperti ini untuk melihat selisihnya dulu. Jadi material quantity variance. Ini ada bahan B, C. Kemudian pemakaiannya ada selisihkan dulu. Pemakaian actualnya 2.000, 2.700, dan kemudian C-nya yang ini 2.000, 2.700, yang C 4.300. Kemudian kita masukkan ke tabel seperti itu. Jadi totalnya adalah 9.000 untuk aktual. Standarnya berapa? Standarnya ini, yang sebelah atas. Bahan A 2.000, B-nya 2 kilo maaf, kalikan dengan 1.000 buah. Ini satu buah produk. Yang dihasilkan adalah 1.000, berarti 2.000 standarnya. Berarti 3 kali 3.000. Bahan C dikalikan 5, berarti 2.000, 3.000, 5.000 seperti itu. Totalnya adalah 10.000. Karena memang bahan tadi yang dihasilkan adalah 10.000 produk seperti itu. Kemudian 10.000 kilogram. Kalau dilihat dari pemakaian aktualnya bahan A standarnya itu selisihnya 0, bahan B selisihnya minus 300. Ini kalau ini berarti favorable. C juga minus 700, berarti ini juga favorable dikalikan dengan harga standar masing-masing. Harganya adalah A 0, B adalah 500.000, C favorable 2.100.000 favorable. Anda jumlahkan menjadi totalnya adalah 2.700.000 menjadi ini adalah favorable. Seperti itu. Ini untuk material quantity variance. Kita belum bicara mix and yield-nya. Ini kita lihat quantity-nya. Kita lihat komposisinya, mix-nya. Untuk mix seperti ini. Jadi kalau tadi di sini 9.000 dibandingkan standar 10.000. Kalau di sini untuk kita bicara komposisi, mix and materialnya, maka sini yang kita bandingkan harus sama. Kita actualnya 9.000, maka di sini juga harus 9.000. Jadi standarnya 9.000 kita sesuaikan. Jadi kalau 9.000, jadi berapa? Jadi sama-sama 9.000. Akibatnya ini sama. Kemudian standar ini kita sesuaikan. Jadi yang ini per 10.000 di sini jadi per 9.000. Berarti ya menggunakan pecahan. Bagaimana supaya hasilnya 9.000? 2 bagi 10, 3 bagi 10, 5 bagi 10, seperti itu. Dikalikan 9.000. 3 per 10.000 kali 9.000, 5 per 10 kali 9.000, supaya hasilnya sesuai dengan sama dengan komposisinya, sama dengan aktual. Standar ini sama dengan aktual. Sehingga kita lihat A 200, B menjadi 0, bahan C menjadi minus 200. Positif berarti unfavorable, ini negatif favorable. Kalikan dengan harga standar, maka bahan baku A menjadi 200 unfavorable, bahan B 0, dan bahan C 600 favorable. Ingat di sini favorable-nya rugi berarti 200, ini negatif. Di sini di atas positif, di bahan negatif berarti ini
untung 600, rugi 200. Berarti ini bukan dijumlah, bukan dijumlahkan 600 tambah 200 berarti ini favorable ya, berarti rugi. Berarti keuntungan 600 ini kita kurangi 200 ya, jadi minus 400 jadi hasilnya favorable. Ini keuntungan dari perusahaan. Kemudian Anda bisa menghitung yang yield-nya, ya selisih hasilnya, bahan. Untuk bahan tadi hasil sesungguhnya adalah 1000 buah. Tadi produk yang dilakukan, yang diproduksi adalah 1000 buah. Pemakaian sesungguhnya adalah tadi 9000 buah. Tiap buah memerlukan 10 kilogram bahan. Jadi angkanya Anda lihat cek sebelumnya, di slide sebelumnya. Pemakaiannya 9000, tiap bahan, tiap buah produk membutuhkan bahan 10 kilogram. Dengan kata lain, sama dengan 900 buah yang hasil output menurut hasil standarnya adalah 900 buah. Sehingga selisih yield-nya, hasil jualnya 1000, standarnya 900, dan menggunakan formula ini, maka ada selisih 100. Nah, kali ini hasil, bicara quantity, bukan bicara price. Kalau bicara quantity, kalau Anda menghasilkan produk-produknya lebih banyak, kira-kira untung apa rugi. Jadi ini hati-hati di sini. Karena gini, 1000 dikurang 100 kan positif seperti itu. Kalau tadi biaya positif unfavorable. Kalau kena unfavorable, kini kuantitas. Kini jauh lebih tinggi daripada standar seperti ini. Sehingga di sini 900 ini, 100 ini bersifat favorable. Jadi harus hati-hati. Harus Anda bedakan antara price dengan quantity. Jadi materialnya 100 ini dikalikan dengan 23.000. Dari mana 23.000 ini? Ini total bahan untuk satu barang produk atau produk. Anda cek di slide sebelumnya. Jadi nilainya adalah 23.000 ini dikalikan 100 jadi 2.300.000 favorable. Dari sana Anda bisa menghitung ini, Anda tinggal hitung yang lainnya, selisih upah. Selisih hasil upahnya, yield-nya, labor yield variance-nya, ya 100 dikalikan yang ini menggunakan 100 tinggal dikalikan dengan tarifnya. Tarifnya berapa? Yaitu tadi biaya upah untuk satu produk adalah 5.000. Anda cek di slide sebelumnya, hasilnya menjadi 500.000, itu favorable. Kemudian selisih untuk FOH-nya 100 dikalikan 3.000, di mana 3.000 Anda cek di slide sebelumnya, biaya untuk FOH untuk satu produk adalah 3.000. Jadi di sini hasilnya adalah 300, favorable juga. Jadi Anda cukup mencari selisihnya saja. Jadi dikalikan dengan tarifnya, jadi dapat hasilkan ini juga favorable. Material yield dan variance FOH yield variance. Nah, seperti itu untuk pertemuan untuk varian terakhir. Jadi cukup banyak varian-varian yang Anda bisa cek kembali materi ini. Anda bisa slide-nya dari awal, bisa diulang-ulang kalau kurang paham. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.